Oke, kali ini kita akan memperbaiki PS3. Dengan masalah itu dia tidak tampil di HDMI ya. Jadi kita colokan HDMI itu tidak tampil. Sudah kita coba yang lainnya tetap. Tapi kalau kita pakaikan kabel selain HDMI yang kabelnya 3 yang kayak di konverter ke HDMI itu dia bisa. Nah, jadi kita akan coba ganti HDMI yang di sini Panasonic ya, tuh HDMI. Oke, ini adalah spare part penggantinya ya, usahakan kodenya sama. Ini saya beli di Shopee, nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi. Oke, di sini adalah tahapan proses pelepasan IC-nya. Sebelum kita memanaskan sebuah IC yang kakinya banyak ini, kita kasih plug dulu. Di sini saya memakai plug yang bermerek Amtek. Nah, ini Amtek yang original ya, yang harganya itu 800-an. Jadi biasanya kalau saya ingin melepas IC yang kakinya banyak seperti ini, keseringan itu saya kasih pelumas dulu. Setelah itu baru saya solder dulu kaki kiri kanannya itu supaya melemahkan timah original ya, karena timah original itu kalau langsung kita blower itu agak susah dan bisa juga itu menyebabkan kaki-kakinya itu malah ikut keangkat. Nah, jadi ini kita ngangkatnya itu harus ada step-stepnya ya, baru kita bisa angkat seperti ini. Nah, di sini sudah terangkat, kita taruh dulu. Nah, di sini proses pembersihan. Jadi setelah kita mengangkat IC-nya, timah yang sebelumnya itu kita kasih lagi timah yang baru ya, supaya kaki-kakinya nanti itu menempel dengan sempurna. Pokoknya itu kaki-kakinya itu kita kasih timah yang baru, kemudian kita gosok gitu. Setelah kita kasih dengan timah yang baru, nanti kita kasih solder wick ya, yang untuk solder wick itu yang untuk menyerap timah. Nah, ini nanti saya perlihatkan. Nah, ini untuk penyerapan timah ya. Jadi itu timahnya kita panaskan, nanti diserap. Nah, seperti ini, seperti yang ada di video. Nah, di sini setelah kita melakukan penyedotan timahnya, kita kasih kasih thinner. Nah, supaya nanti permukaannya itu enak gitu kalau kita pasang. Setelah kita kasih thinner, kita panaskan dulu. Nih. Setelah kita panaskan, kita lumuri lagi dengan plug yang baru sedikit saja ya. Nah, ini plugnya lumayan harganya. Nah, ini kita kasih sedikit. Setelah itu baru kita ambil IC yang baru, kita pasang. Jadi untuk pemasangan IC-nya itu ya, kita harus sesuaikan titik angka 1 dengan titik yang ada di IC. Sebenarnya itu titik angka 1 itu dia tidak ada nomor satunya gitu ya, dia cuma titik berwarna emas ya. IC ini kan kaki ini kan banyak, nah jadi kita harus meratakan kaki-kakinya itu harus pas ya. Itu tidak boleh kaki satu melenceng ke tempat kaki yang lain. Nah, untuk mempresisikan kaki-kakinya ini supaya dia berada di tempatnya masing-masing, itu kita patokkan dengan pojok-pojok ya. Jadi pojok harus ketemu pojok, itu kita cek kakinya itu harus pas pada tempatnya. Nah, biasanya saya untuk mencari kepresisiannya itu pada pojok-pojoknya saja.
Di sini adalah tahapan mempresisikan kaki-kaki IC pada tempatnya. Nah, pada tahapan ini kita harus sesuaikan kakinya itu harus pas banget karena ini adalah penentu IC ini berfungsi dengan baik atau tidak ya, teman-teman. Nah, di sini pokoknya itu kaki per kaki itu harus sesuai pada tempatnya. Dan ketika kita memberikan timah nanti untuk menempelkan IC ini, itu timah itu tidak boleh juga anggapannya kaki satu nempel pada kaki satu. Itu nggak boleh, nanti bisa jadi konslet, makin rusak PS-nya, Bro. Nah, di sini kita berikan saja timah sedikit-sedikit dulu, kemudian kita kasih plug, baru kita geser-geser ya. Setelah dirasa sudah presisi, di sini barulah kita berikan timah. Jangan terlalu banyak juga di sini berikannya, ya disesuaikan sajalah, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini saya memberikannya itu sedikit-sedikit saja karena ya biar irit timah aja. Timah kan mahal juga tuh, kasih aja dikit-dikit. Ya, di sini kita berikan timah di kaki-kaki IC-nya supaya IC-nya itu menempel dengan sempurna. Yang harus diingat adalah kaki-kakinya tidak boleh menyatu ke kaki yang lain dan harus presisi. Dan ini bisa begini ya, soalnya itu tadi mereka pikir judo itu bisa bantu meningkatkan perekonomian. Bahkan kalau menurut diplomat, diperkirakan selama dia dilegalkan, pokoknya dia akan karena tiap tahunnya mereka itu selalu buat kita meningkatkan juga gagal dari pemerintah Filipina. Terus mereka juga dianggap menjelaskan soal mereka udah melaksanakan dari luar negeri yang tadinya nyambung. Mereka juga udah menghasilkan mereka tidak langsung yang signifikan. Jadi ya gitu ya buat di Filipina ya. Emang awalnya di masa pemerintahan Duterte, judo itu dilegalkan dan bahkan disupport di pemerintah. Karena dianggap bisa membantu mensejahterakan masyarakat dan memperbaiki kondisi ekonomi negara. Yang pogonya sepak bola itu malinis ya. Lalu dengan Undang-Undang 9, why? Because it gives us 2 billion. Nah, di sini adalah proses penyedotan timah di kaki soldernya ya. Biasanya saya menyedot timah yang nempel di kaki solder ini menggunakan kawat cuci piring atau serabut cuci piring, itu seperti yang ada di video. Nah, setelah saya menggosokkan ke kaki IC-nya, saya akan menggesekkan lagi solder itu ke kawatnya tadi. Nah, dan seterusnya sekeliling IC-nya itu saya lakukan seperti itu. Jadi cara seperti ini sudah saya lakukan sejak lama ya. Saya tahunya itu dari teman-teman juga. Karena sebenarnya itu ada yang jual sih kawat itu yang khusus untuk servis. Tetapi kalau saya lihat itu sama saja ya, kawat yang digunakan itu cuma dia itu lebih halus saja. Ya kalau kita pakaikan yang cuci piring itu ya hampir sama saja. Lebih murah juga soalnya. Jadi setelah kita pasang ya, kemudian kita cek lagi kaki-kakinya ini sudah nempel dengan sempurna atau belum ya. Ini saya sedang melihatnya nih.
Nah, di sini saya akan memperjelasnya pasangan saya. Nah, ini pasangan saya tidak terlalu bagus, cuma kaki-kakinya pas, nempel di kaki-kaki yang seharusnya ya. Nah, ini adalah IC sebelumnya Panasonic. Jadi udah masalah yang dihentikan, mereka besar, airnya lemah lagi. Ya udah, udah. Dan karena itu Ya, gua. Anu pal, keyboard pal. Yes. Yes lagi.